Salam, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat bersama dengan Ngopi bareng Cak Haris. Tuhan tidak senang dengan sakit penyakit, namun tidak dengan sendirinya atau secara otomatis orang yang percaya pada Tuhan menjadi sehat semuanya. Tuhan tidak senang dengan kebodohan, namun tidak dengan sendirinya atau otomatis semua orang percaya akan menjadi cerdas tanpa melalui proses belajar. Tuhan tidak senang dengan kemiskinan, namun tidak otomatis semua orang percaya akan menjadi kaya hanya karena dia menjadi orang percaya. Selalu ada jalan kesejajaran antara pekerjaan Tuhan dengan tanggung jawab kita sebagai umatnya. Iman yang proaktif, itulah tema renungan kita pada pagi hari ini. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Konteks ini dilatar belakangi oleh seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun lamanya. Tuhan Yesus menggunakan kata, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan sepertinya menggunakan pertanyaan retoris. Sesungguhnya, apa sulitnya? Tuhan berkata, "Sembuhlah kamu semuanya." Maka semuanya orang yang ada di kolam Bethesda akan sembuh. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Maka semua pasien yang ada di kolam Bethesda menjadi sembuh. Tuhan bisa saja mengubah keadaan, merubah yang sakit menjadi sembuh. Tetapi mengapa yang dilakukan oleh Tuhan justru melakukan pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Problem yang dihadapi oleh orang Kristen bukannya tidak percaya kalau Tuhan itu mampu bekerja dalam hidup kita, tetapi keraguan apakah Tuhan mau bekerja dalam diri kita. Firman Tuhan hari ini menjelaskan, Tuhan mampu, sekaligus Tuhan mau. Apakah saudara mau? Pertanyaan ini penting, karena iman bukan hanya tindakan mendengar saja, menerima saja, menyerah saja, namun harus ada perubahan paradigma untuk merubah hidup kita 100% mengikuti perintah Tuhan. Pertanyaan ini diajukan pada orang yang sakit lumpuh karena si lumpuh memiliki bangunan imannya sendiri. Ia mengemas sendiri model imannya, iman handmade, iman buatan sendiri. Inilah iman model buatan sendiri. Dan ini yang melatar belakangi kenapa Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Yang pertama, iman yang menaruh harapan pada tempat. Dalam hal ini adalah kolam Bethesda. Bethesda artinya rumah anugerah atau tempat kemurahan. Kolam Bethesda adalah pilihan terakhir dari perjalanan banyak orang yang menderita sakit kemana-mana mencari pengobatan, mencari sumber kesembuhan. Setelah dia kehabisan modal, kehabisan akal, putus asa, maka Bethesda tempatnya. Jadi Bethesda adalah tempat berkumpulnya orang yang berpengharapan tetapi tidak punya harapan. Benarkah Bethesda adalah tempat yang sangat istimewa, tempat mujizat? Bethesda sesungguhnya adalah tradisi atau kepercayaan masyarakat lokal yang turun-temurun, yang tidak sejajar dengan ajaran iman Kristen. Dalam ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Perlu kita ketahui bahwa di dalam salinan manuskrip Injil Yohanes yang paling tua ini tidak ada ayat 4.
Sehingga hampir semua di versi Alkitab, termasuk New International Version, tidak memasukkan ayat ini dan menganggapnya sebagai teks tambahan atau penjelasan yang diberikan oleh penyalin. Para ahli Alkitab berpendapat bahwa ayat 4 ini perlu diberi tanda kurung, artinya memberikan tambahan informasi dan penjelasan. Mengapa? Anugerah Tuhan tidak mungkin diperlombakan. Bethesda adalah kepercayaan masyarakat umumnya pada waktu itu. Rumah PHP, pengharapan palsu. Tidak ada fakta sejarahnya yang telah mencatat telah terjadi kesembuhan sebagai akibat goncangan di air Bethesda. Tidak ada fakta teologisnya yang menjelaskan bahwa anugerah Tuhan dapat diperoleh melalui kompetisi atau pertandingan. Berarti ini adalah kepercayaan masyarakat lokal saja. Tradisi, takhayul di kalangan orang-orang Yahudi. Bethesda menjadi arena pertandingan yang sangat egois karena masing-masing orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Tidak mungkin anugerah Tuhan harus diperlombakan dan anugerah Tuhan hanya menjadi milik eksklusif seseorang. Realitanya sampai pada hari ini, mulai dari Yerusalem sampai ke Rio de Janeiro, begitu banyak orang yang menaruh percaya ada patung yang bisa mengeluarkan darah. Langsung orang berbondong-bondong ke situ. Dari Gunung Kawi sampai ke Kuil Sampokong. Masih banyak orang yang begitu mudah menjadikan sesuatu sebagai takhayul semata-mata. Demi kesembuhan, demi penyelesaian perkaranya. Tempat dipakai untuk menaruh harapan hidupnya. Bangunan iman yang salah adalah kepercayaan kepada tempat. Bangunan iman yang salah yang kedua adalah menaruh harapan kepada orang. Pada ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Walaupun sudah terbukti, tidak ada satu orang pun yang bersedia membantu menurunkan dia ke dalam kolam. Dan tidak ada orang yang mau mengalah, memberi kesempatan supaya dia lebih dahulu turun ke dalam kolam. Tetapi orang yang sakit lumpuh ini bertahan selama 38 tahun dengan kepercayaan yang tetap sama, tidak berubah, ngeyel seperti hari kemarin. Harapannya pada orang masih ada. Di tengah kekecewaan dan kegagalan, tetapi dengan menatap harapan kosong itu terus-menerus, dia masih tidak kapok-kapok. Makanya Tuhan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Bukan saja pada tempat, bukan saja percaya pada orang. Yang ketiga, orang ini menaruh harapannya kepada malaikat Tuhan. Mereka percaya bahwa malaikat akan sewaktu-waktu dapat turun dari surga masuk ke dalam kolam itu, memberikan kemungkinan kesembuhan pada penyakitnya. Malaikat itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Malaikat tidak akan bekerja tanpa ada perintah Tuhan. Sekiranya ada malaikat yang turun ke dalam kolam untuk mengobok-obok air kolam, namanya malaikat pengangguran. Nggak ada kerjaan di surga. Kesimpulannya, 38 tahun banyak orang yang menantikan harapan palsu, sampai mengalami kebangkrutan pengharapan, menaruh hidup pada harapan yang salah, menjadi manusia yang seolah-olah punya harapan, tapi sebenarnya manusia yang berpengharapan tanpa harapan. Kali ini Tuhan Yesus seolah berkata, stop. Dengan membangun kepercayaan pada dirimu sendiri, membangun kepercayaan kepada orang, kepada tempat, pada malaikat, robohkan semua kepercayaan lamamu itu. Maukah kamu sembuh? Yang kamu butuhkan pertama kali bukan melihat keadaanmu dan kemampuanmu,
tetapi kemauanmu untuk percaya pada Tuhan Yesus. Mulailah membangun iman berdasarkan perintah Tuhan dan firman Tuhan. Letakkan pengharapanmu itu bukan pada tempat, bukan pada keadaan, bukan pada uang, bukan pada orang, sekalipun orang itu nampaknya seperti malaikat penolong. Maukah Tuhan bekerja dalam hidupmu? Tuhan tidak pernah memaksa satu orang pun untuk melakukan firman-Nya. Tuhan hanya meminta keterlibatan hidup kita, saya dan saudara, untuk bekerja bersama dengan Dia. Tuhan meminta kita mengambil pilihan kehendak sendiri secara sadar. Tuhan meminta kita memulai langkah perubahan. Percayalah, hari ini adalah waktu yang baik. Allah membutuhkan keterlibatan manusia untuk melaksanakan pekerjaannya di dunia ini. Dan itu dimulai dari kemauan kita untuk mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, seturut perintah firman. Amin.